Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang koordinasi. Koordinasi adalah proses menyatukan kegiatan-kegiatan yang berbeda sehingga mereka bekerja sama di dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi diperlukan karena para karyawan tersebar di dalam organisasi di setiap tingkatan. Henry Fayol mendefinisikan proses koordinasi sebagai suatu himpunan dari kegiatan-kegiatan organisasi yang memungkinkan hal tersebut dilaksanakan dengan sukses. Menurut Henry Fayol, hal tersebut itu membutuhkan setiap departemen harus bekerja sama dengan departemen lainnya. Yang kedua, setiap departemen, subdivisi dan divisi harus mengetahui bahwa hal itu merupakan pembagian tugas yang biasa. Dan yang ketiga, setiap departemen, subdivisi dan divisi harus menyesuaikan jadwal pekerjaannya dengan lingkungannya. Ralph Davis mengartikan koordinasi sebagai suatu fase yang kritis dari pengendalian, sedangkan Louis Allen mengatakan bahwa koordinasi sebagai fungsi manajemen seperti halnya dengan fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengawasan. Tetapi koordinasi hampir secara otomatis terlaksana apabila tujuan organisasi, kebijakan, prosedur, dan strukturnya sehat. Menurut James Money, definisi koordinasi sebagai pengaturan secara teratur, di mana usaha-usaha untuk menyatukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan umum. Sedangkan Chester Bernard mengartikan koordinasi sebagai suatu elemen dari kegiatan-kegiatan manajerial seluruhnya merupakan bagian dari suatu proses manajemen. Koordinasi itu tidak sama dengan kerjasama, di mana kerjasama merupakan suatu sikap pengharapan manusia untuk saling tolong-menolong, sedangkan koordinasi merupakan suatu proses yang tergantung pada kerjasama. Tanpa kerjasama, koordinasi tidak akan mungkin dapat terlaksana. Dari hal tersebut, dapat kita lihat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sadar yang dilakukan untuk menyatukan kegiatan-kegiatan yang berbeda. Menurut James D. Thompson, mengemukakan bahwa 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu 1. Ketergantungan yang menyatu. Hal ini terjadi apabila satuan-satuan organisasi tergantung satu sama lain untuk pelaksanaan kegiatan harian. Tetapi untuk suatu akhir yang menyeluruh tergantung pada prestasi setiap satuan. Contoh, divisi produk A, B, dan C masing-masing bekerja sendiri dan hanya sedikit berkomunikasi satu sama lain. Untuk menunjang kehidupan secara keseluruhan, masing-masing divisi dibutuhkan untuk prestasi dengan baik. Yang kedua, saling ketergantungan berurutan, di mana ketergantungan ini suatu satuan organisasi harus melakukan kegiatannya lebih dahulu sebelum satuan lainnya dapat bekerja. Contoh, departemen produksi belum dapat melaksanakan produksi apabila departemen pembelian belum membeli bahan mentah untuk proses produksi. Yang ketiga, saling ketergantungan timbal balik. Ketergantungan ini melibatkan hubungan memberi dengan menerima antara satuan organisasi. Contoh, sebuah travel memiliki 3 cabang, misalnya cabang di Solo, Yogyakarta, dan Purworejo.
Masing-masing kota saling memberi dan menerima penumpang untuk ketiga kota tersebut. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan masalah-masalah dalam pencapaian koordinasi yang efektif. Menurut Paul Lawrence, mengidentifikasi ada 4 tipe perbedaan dalam sikap dan gaya kerja yang muncul di antara berbagai individu dan departemen-departemen dalam organisasi, yaitu 1. Perbedaan dalam organisasi terhadap tujuan-tujuan tertentu, di mana para anggota departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang cara terbaik mencapai kepentingan organisasi. Misalnya, bagian penjualan lebih mengutamakan jenis produk daripada kualitasnya. Padahal para akuntan melihat pengendalian biaya sebagai faktor terpenting untuk kesuksesan organisasi, sementara manajer pemasaran mengemukakan bahwa desain produk yang paling esensial. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan dalam orientasi waktu, di mana para anggota suatu organisasi seperti para manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus segera diselesaikan, sedangkan para manajer penelitian dan pengembangan mungkin memperhatikan masalah-masalah jangka panjang. Perbedaan ketiga yaitu perbedaan dalam orientasi antar pribadi, di mana kegiatan produksi lebih memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar, sedangkan kegiatan penelitian dan pengembangan dapat berkomunikasi dengan santai dan setiap orang dapat mendiskusikan ide-ide mereka satu dengan yang lainnya. Perbedaan keempat yaitu perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin punya metode-metode dan standar-standar yang berbeda untuk mengevaluasi kemajuan terhadap tujuan-tujuan dan untuk balas jasa para karyawan. Misalnya, Departemen Produksi secara nyata menetapkan standar biaya, kualitas, dan penjadwalan. Kemudian, sistem pengendaliannya mungkin untuk ukuran yang tepat dari kriteria-kriteria tersebut, sedangkan Departemen Personalia, standar-standar pelaksanaan mungkin lebih longgar, seperti peningkatan kualitas bidang personalia, sistem pengendalian untuk mengukur kemajuan terhadap standar-standar yang menyimpang kebersamaan. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Komunikasi adalah kunci dari koordinasi efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada akuisisi, transmisi, dan proses informasi. Semakin besar ketidakpastian dari tugas-tugas dikoordinasikan, semakin besar pula kebutuhannya akan informasi. Terdapat 3 teknik untuk meningkatkan koordinasi efektif melalui manajemen dasar ini, yaitu 1. Hierarki manajerial, di mana adanya rantai perintah di dalam organisasi paling atas, mulai dari tingkatan organisasi paling atas menurun sampai tingkat paling bawah, dapat menghubungkan di antara anggota organisasi dan unit-unit yang ada dalam organisasi tersebut. Sedangkan rantai perintah tersebut merupakan saluran arus informasi dan kerjasama di antara unit-unit tersebut. Teknik yang kedua yaitu aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Suatu organisasi menggunakan aturan dan prosedur-prosedur untuk memperlancar kegiatan dan kegiatan rutin dalam organisasi. Para bawahan dengan mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku
dapat melaksanakan kegiatannya secara cepat dan mandiri, sehingga para manajer mempunyai waktu yang cukup untuk menangani hal-hal yang baru atau kejadian-kejadian khusus. Dan yang ketiga, rencana-rencana dan tujuan-tujuan. Koordinasi efektif dapat dicapai melalui rencana dan tujuan meyakinkan bahwa semua unit dapat mengarahkan usaha-usaha mereka terhadap target-target yang sama. Kita lanjut pada peningkatan koordinasi potensial. Apabila di berbagai unit organisasi menjadi lebih saling tergantung atau memperbesar dan memperluas fungsi, maka organisasi perlu informasi lebih banyak untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Akibatnya, koordinasi potensial juga harus ditingkatkan. Apabila teknik-teknik manajemen dasar tidak mencukupi, maka mekanisme tambahan perlu diadakan. Koordinasi potensial dapat ditingkatkan melalui dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Koordinasi yang efektif dapat dicapai dengan cara yaitu satu, sistem informasi vertikal, di mana sistem ini memperlancar arus data baik dari tingkat atas organisasi menuju ke bawah maupun dari bawah menuju ke atas. Sedangkan komunikasi dapat terjadi melalui rantai perintah atau di luar rantai perintah. Sistem informasi manajemen telah berkembang dalam suatu kegiatan-kegiatan seperti pemasaran, produksi, dan operasi internasional untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Yang kedua, hubungan-hubungan lateral, di mana bentuk paling sederhana adalah hubungan lateral, yaitu kontak langsung di antara individu-individu yang harus berhubungan dalam situasi atau masalah yang sama. Yang ketiga, peranan penghubung, di mana peranan penghubung ini memudahkan hubungan-hubungan lateral. Apabila kontak di antara departemen meningkat secara mencolok, maka diperlukan menciptakan peranan penghubung dan menunjuk para anggota unit untuk tugas tersebut. Penghubung punya tugas mempercepat dan mempermudah arus informasi dan komunikasi di antar departemen. Yang keempat, panitia dan satuan tugas. Panitia biasanya diorganisasi secara formal dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang dijadwalkan secara teratur. Umumnya merupakan bagian-bagian tetap dari struktur organisasi. Panitia berhubungan dengan pemecahan masalah dan keputusan-keputusan. Satuan tugas dibentuk bila dibutuhkan untuk masalah-masalah khusus. Setiap unit memperhatikan masalah tersebut dan ditangani oleh satu atau lebih anggotanya. Setelah pemecahan masalah diselesaikan, satuan tersebut dibubarkan. Yang kelima, pengintegrasian peranan-peranan, di mana bila suatu produk, jasa, atau proyek yang melibatkan beberapa departemen memerlukan koordinasi terus-menerus dan perhatian dari satu orang saja, integrator bertindak seperti para diplomat, berbicara dengan bahasa dari sikap kelompok atau departemen. Mereka dapat memelihara dengan netral bila kelompok-kelompok yang diintegrasikan menjadi resah dan tidak dapat dipercaya, dan mereka dapat berusaha menyeimbangkan perbedaan-perbedaan kekuasaan di antara departemen-departemen. 6. Peranan penghubung manajerial. Peranan ini dibutuhkan jika posisi pengintegrasian yang diuraikan di atas tidak mengkoordinasi suatu tugas tertentu dengan efektif.
seorang manajer mempunyai wewenang formal unit yang terlibat dalam suatu proyek. Wewenang tersebut untuk mengendalikan anggaran-anggaran seluruh unit, meyakinkan bahwa mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang secara menyeluruh. 7. Organisasi matriks. Dengan organisasi matriks, manajer proyek dan manajer fungsional dapat mengerahkan suatu kelompok karyawan yang bertanggung jawab kepada mereka berdua. Seperti halnya satuan tugas, struktur matriks tertentu mungkin dibubarkan bila suatu proyek telah selesai. Kita lanjut lagi ke pembahasan pengurangan kebutuhan akan koordinasi. Apabila teknik-teknik manajemen tidak mencukupi, koordinasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode-metode yang dibicarakan di atas. Jika kebutuhan akan koordinasi terlalu besar, maka dapat mengakibatkan ketidakefektifan koordinasi. Pendekatan yang terbaik adalah dengan cara pengurangan kebutuhan akan koordinasi. Galbatrin mengemukakan ada dua cara untuk mengurangi kebutuhan koordinasi, yaitu 1. Penciptaan sumber daya tambahan, di mana penambahan sumber daya dapat memperlonggar waktu yang dibutuhkan setiap unit dalam pertemuan yang akan datang. Yang kedua, penciptaan unit-unit yang mandiri, di mana cara lain untuk mengurangi kebutuhan akan koordinasi adalah menciptakan unit-unit yang dapat melaksanakan semua aspek penting dari suatu tugas di dalam organisasi. Kunci pertimbangan dalam pemilihan pendekatan terbaik untuk organisasi adalah menyesuaikan kapasitas organisasi untuk koordinasi dengan kebutuhan yang akan dikoordinasikan. Berapa banyak informasi yang dibutuhkan organisasi untuk pelaksanaan operasi-operasinya, atau berapa banyak formasi yang ada dan yang digunakan untuk itu. Apabila kebutuhan lebih besar dari kemampuan, organisasi harus membuat suatu pilihan, yaitu meningkatkan koordinasi potensial atau mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Jadi untuk materi masalah koordinasi mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.